Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Yewumen terbang menuju langit barat dengan gentar. Suara dingin seperti kutukan Xuan Yuanru terus teringang di telinganya. Hari ini kalian semua akan mati. Yewumen, akhir dari pertempuran hari ini akan membuatmu mati. Kamu pikir siapa aku? Apakah kamu pikir aku buah kesemek yang lembut yang bisa kamu hancurkan sesuka hati? Ye Zijian dan Yewumen ketakutan. Mereka hanya mendengar suara Xuan Yuanru, tetapi mereka tidak bisa melihat sosoknya. Bayangan kematian memenuhi hati keduanya. Setengah jam kemudian, Yewumen memandang Long Xiaolin yang terbang ke arahnya dan berteriak dengan cemas, "Keponakanku Ye Yunlong adalah sahabatmu. Kamu harus menjaga kami." Long Xiaolin berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, dengan aku di sini. Xuan Yuanru pasti tidak akan bisa menyakitimu sehelai rambut pun." Suara Long Xiaolin tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berteriak, "Hati-hati, dia ada di sebelah kirimu." Begitu kata-kata itu jatuh, Xuan Yuanru yang mengenakan armor es Tianshuan muncul entah dari mana di sisi kiri Yewumen dan membawa cahaya pedang berwarna darah yang dilesatkan ke arah Yewumen dan Ye Zijian. Kecepatannya sangat cepat sehingga Long Xiaolin tidak bisa menyelamatkannya. Yewumen dan Ye Zijian tidak bisa melarikan diri. Pada saat kritis ini, Yewumen melemparkan Ye Zijian. Ye Zijian terbang menuju Long Xiaolin dan berteriak. Yewumen membalik tangan kanannya, dan tiba-tiba pedang lebar dengan panjang 2 kaki muncul di tangannya. Ketika dia memegang pedang secara diagonal, cahaya pedang emas setinggi langit yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Emas. Dalam suara keras, kekosongan dalam radius 1 juta mil runtuh satu demi satu. Di lubang raksasa ruang gelap, hanya cahaya pedang emas dan cahaya pedang berwarna darah yang terlihat sangat menyilaukan. Cahaya pedang berwarna darah begitu kuat sehingga setelah menghancurkan cahaya pedang emas seperti bambu, itu langsung menebas ke arah Yewumen. Perisau dao emas mendalam. Saat Yewumen meraung, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari mulutnya, lalu dengan cepat berubah menjadi perisai berbentuk payung dengan diameter ratusan kaki. Perisai dao mendalam emas ini adalah senjata dao tingkat menengah. Di bawah serangan cahaya pedang berwarna darah, perisai dao emas mendalam terkoyak, dan cahaya pedang berwarna darah juga runtuh. Potongan-potongan perisai emas yang pecah mengenai lengan Yewumen. Rasanya seperti memegang pedang dan menusuk daging puluhan kali untuk sementara waktu. Yewumen yang terluka parah menyemprotkan darah dan terbang terbalik menuju Long Xiaolin yang terbang di belakangnya. Xuan Yuanru melaju melalui kekosongan dengan kecepatan tinggi. Lengan kanannya tiba-tiba berayun ke depan. Pedang es Tianshuan menembus kekosongan dan dengan percikan darah itu melewati alis Yewumen. Kemudian, pedang es Tianshuan menembak ke arah tenggorokannya. "Xuan Yuanru, kamu benar-benar berani menghabisi Yewumen. Dia adalah paman dari penguasa kota abadi Longyun." Long Xiaolin meraung. Kekuatan kaisar atribut kematian melonjak keluar dari tubuhnya. Dia memegang pedang panjang hitam legam. Jangan katakan bahwa dia adalah paman Ye Yunlong. Bahkan jika itu adalah kakek Ye Yunlong, aku masih bisa menghabisinya. Ketika suara dingin Xuan Yuanru terdengar, pedang es Tianshuan miliknya terbang kembali ke tangannya. Mata Xuan Yuanru melontarkan kelicikan dan kemudian melesat ke arah Long Xiaolin. Long Xiaolin berkata, "Jalang, penguasa kota ini takut kamu tidak akan berhasil." Long Xiaolin memegang pedang panjang hitam legam, dan dari kehampaan, dia mengangkat serangkaian cahaya pedang rumit beratribut kematian dan menebas ke arah Xuan Yuanru. Pada saat ini, Xuan Yuanru tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Es Tianshuan." Tiba-tiba, aura langit dan bumi yang membeku keluar dari tubuhnya dan tersapu dari kehampaan. Di mana aura dingin melintas, kekosongan berubah menjadi gelombang es yang luas. "Paman Long, selamatkan aku." Begitu teriakan minta tolong jatuh dari Ye Zijian, dia dibekukan oleh gunung es setinggi 50.000 kaki. Ye Zijian meraung. Kekuatan kaisar tanah dan kaisar emas keluar. Xuan Yuanru secara alami tidak akan memberikannya kesempatan untuk melarikan diri.
dia memegang pedang es Tian Xuan dan menyapu gunung es dengan kecepatan tinggi. Xuan Yuanru, penguasa kota ini akan menghabisimu. Long Xiaolin meledak dalam kemarahan. Kapak pemenjah surga. Dengan suara tua, seberkas cahaya hitam terbang keluar dari alis Long Xiaolin dan berubah menjadi kapak yang membelah langit dengan tubuh hitam setinggi 100 kaki. Saat kapak itu mengayun, kapak itu menghancurkan kekosongan dan menebas ke arah punggung Xuan Yuanru. Kapak itu tampaknya mengandung kekuatan untuk membelah dunia. Long Xiaolin mengikuti kapak itu. Pada saat ini, menurut Long Xiaolin, Xuan Yuanru pasti akan mundur dan menghindari serangan kapak miliknya. Namun dia kecewa. Dia meremehkan tekad Xuan Yuanru untuk menghabisi Ye Zijian. Xuan Yuanru memiliki ekspresi tegas. Dia mencoba menikam leher Ye Zijian. Dan saat ini, kapak milik Long Xiaolin telah muncul di belakang Xuan Yuanru. Hati-hati, Rower. Tanyun yang sedang menonton duel sambil melepaskan kesadaran abadinya berkata kepada Xuan Yuanru dengan kaget, "Kamu tidak bisa menahannya. Tanyun, dia harus mati. Jika tidak, kamu tidak bisa keluar dari kota abadi Xuan Yuan." Selama tangisan menusuk hati Xuan Yuan Haokong, kapak raksasa yang tingginya 100 kaki menabrak punggung Xuan Yuanru. Dalam suara keras yang renyah, armor es Tian Xuan milik Xuan Yuanru ditutupi dengan retakan tebal. Wajahnya langsung memucat dan dia menyemburkan darah. "Rower, bagaimana keadaanmu?" Tanyun berkata dengan mata merah. "Aku baik-baik saja." Ketika suara Xuan Yuanru yang lemah dan tegas terdengar di telinga Tanyun, dia berhenti di kehampaan. Pada saat ini, Xuan Yuanru tidak terluka kecuali wajahnya yang pucat. Tetapi Tanyun tahu bahwa pukulan kapak pasti akan menyebabkan Xuan Yuanru terluka parah. Benar saja, seperti yang Tanyun duga, dia menemukan melalui kesadarannya bahwa pada saat ini, di pergelangan tangan Xuan Yuanru segumpal darah mengalir. Tidak ada yang tahu bahwa kulit di punggung Xuan Yuanru telah benar-benar retak dan tulang rusuk di sisi kanan ditutupi dengan retakan. "Jalang, jika kamu berani menghancurkan tubuhku, penguasa kota muda ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Pada saat ini, dalam kehampaan, jiwa kaisar berkabut milik Ye Zijian melayang keluar dari mayat dan meraung ke Xuan Yuanru. Xuan Yuanru tidak berbicara saat ini, karena ketika dia membuka mulutnya, darah akan menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak ingin membuat Tanyun dan pamannya khawatir. Xuan Yuanru menelan darah di mulutnya, berubah menjadi bayangan, bolak-balik melalui kekosongan dengan kecepatan tinggi, dan menghabisi jiwa Kaisar Ye Zijian. "Xuan Yuanru, kamu terluka parah. Kamu harus mati hari ini." Setelah Long Xiaolin meraung, dia mengendalikan kapaknya dan menebas Xuan Yuanru lagi. "Long Xiaolin, cukup bagi penguasa kota ini dilukai oleh kapakmu sekali saja. Bisakah kamu melukaiku untuk kedua kalinya?" Selama penerbangan, Xuan Yuanru berbicara dengan dominan, dan dengan lambaian pedangnya, seberkas cahaya pedang menebas kapak Long Xiaolin. "Paman Long, selamatkan aku." Jiwa Kaisar Ye Zijian putus asa dan berteriak dengan suara serak. Namun, mata keruh Long Xiaolin penuh dengan ketidakberdayaan. Pada saat ini, Long Xiaolin tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Xuan Yuanru tidak ragu-ragu untuk menderita kerugian besar hanya demi menghabisi Ye Zijian? Menurutnya, Ye Zijian tidak mengancamnya sama sekali. Ketika dia bingung, Xuan Yuanru sudah mengayunkan pedang menghancurkan jiwa Kaisar Ye Zijian yang lain. "Sialan," Long Xiaolin meraung dalam hatinya. "Apa yang bisa aku lakukan? Sekarang Ye Wumen dan Ye Zijian sudah mati. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Ye Longyun?" Long Xiaolin mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan berkata dengan suara serak, "Xuan Yuanru, kamu menghabisi putraku, menghabisi kerabat dekat penguasa kota abadi Longyun. Aku harus menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping." Xuan Yuanru menutup telinga. Dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Long Xiaolin. Dalam satu tarikan napas, keduanya bertarung dengan sengit. Xuan Yuanru dan Long Xiaolin, mereka bergerak sangat cepat dalam duel. Tanyun, Xuan Yuan Haokong, Shen Shubing, dan yang lainnya yang menyaksikan melalui kesadaran abadi tidak dapat menangkap pergerakan keduanya. Tanyun dan yang lainnya hanya melihat bahwa bersama dengan suara emas dan besi, percikan api memercik kemana-mana, dan cahaya pedang berwarna darah bertabrakan dengan cahaya kapak gelap. Dalam 3 jam berikutnya, mereka berdua bertarung dalam kegelapan.
dan langit dalam radius jutaan mil dihancurkan oleh mereka berdua. Tanyun dan yang lainnya tidak tahu apa yang dirasakan Long Xiaolin saat ini. Long Xiaolin yang bertarung melawan Xuan Yuanru menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, dan gelombang mengerikan pecah di hatinya. Dia berpikir bahwa akan mudah baginya untuk menangani Xuan Yuanru yang terluka. Tetapi setelah 3 jam ini berlalu, dia merasa bahwa kekuatan Xuan Yuanru berangsur-angsur telah pulih. Jenderal Hu Xiao, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk sampai ke sini? Long Xiaolin berteriak keras saat bertarung dengan Xuan Yuanru. Setelah beberapa saat, suara Jenderal Hu Xiao datang dari langit yang kosong. Aku akan sampai di sana paling lama setengah jam. Kamu harus bertahan. Setelah setengah jam, Hu Xiao menukik turun dari lautan awan yang luas, mengangkat 2 pisau penggores langit, dan menebas ke arah Xuan Yuanru. Setelah Xuan Yuanru menghindar dengan tergesa-gesa, dia terluka, bertarung melawan keduanya di lautan awan yang luas. Sesaat kemudian, Xuan Yuanru menghindari pedang yang Long Xiaolin tikam di dada. Hu Xiao mengayunkan pisau di tangan kirinya untuk menikam leher Xuan Yuanru. Xuan Yuanru mengangkat kepalanya, menyandarkan tubuhnya ke belakang, dan membungkukkan punggungnya seperti busur, menghindari pukulan fatal. Tetapi helai rambut hitamnya terpotong. Hu Xiao membalik pisau di tangan kanannya, dan menikam Xuan Yuanru di perut bagian bawah secara vertikal. Dengan suara tajam dari tusukan besi, armor es Tianxuan yang awalnya penuh retakan menjadi hancur dan jatuh ke dalam kehampaan. Meskipun Xuan Yuanru tidak terkena langsung serangan Hu Xiao, namun kekuatan benturan menyebabkan semburan rasa sakit di perutnya, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini, Long Xiaolin memegang pedangnya dan menebas pinggang Xuan Yuanru. Xuan Yuanru berguling di udara dan luka pedang yang dalam nampak di pinggangnya. Ketika tubuhnya berhenti berputar dan berdiri di udara, Xuan Yuanlinger yang menyaksikan pertempuran melalui kesadaran abadi melihat penampilan Xuan Yuanru. Dia menangis dalam sekejap. Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng juga meneteskan air mata. Shen Shubing dan yang lainnya menunjukkan kekhawatiran dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan Tan Yun pada saat ini merasakan sakit yang menyayat hati. Seluruh baju belakang Xuan Yuanru telah hancur, memperlihatkan kulit bekas lukanya. Punggungnya menjadi berdarah, tak tertahankan untuk dilihat. Rasa sakit, luka di permukaan, dan luka dalam membuat Xuan Yuanru mati rasa karena kesakitan. Angin kencang mengacak-acak rambutnya yang panjang dan menutupi matanya yang indah, tapi itu tidak bisa menyembunyikan tekad dan niat bertarung di matanya. Xuan Yuanru, meskipun kamu adalah musuhku, aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu benar-benar menakutkan. Long Xiaolin berkata dengan senyum jahat. Jika kamu tidak terluka, jika tidak, Hu Xiao dan aku mungkin bukan lawanmu. Tapi sayangnya kamu terluka, maka kamu akan mati. Setelah menyapa, Long Xiaolin menyerang Xuan Yuanru lagi. Hu Xiao juga ikut. Tepat ketika Tan Yun hendak bertanya pada Xuan Yuanru apakah dia bisa bertahan, suara sayang Xuan Yuanru terdengar dari benak Tan Yun. Jangan khawatirkan aku bisa bertahan. Tan Yun, bawa seseorang dengan cepat melalui Gunung Suci Xuan Yuan menuju formasi teleportasi di gerbang kota. Pergilah ke gerbang kota dan habisi para musuh. Kita harus menghabisi 11 jenderal yang mengkhianati kota abadi Xuan Yuan. Mendengar ini, Tan Yun mengirim Xuan Yuanru transmisi suara, menyuruhnya untuk berhati-hati, dan kemudian bersama dengan Xuan Yuan Haokong, Shen Shubing, kerumunan dan para monster tiba di gerbang kota hanya dalam beberapa saat melalui formasi teleportasi. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Dia melihat kembali ke kerumunan, matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Aku akan membuka formasi pertahanan, kemudian dengarkan perintahku. Pertama-tama, habisi wakil penguasa kota dari kota terbengkalai dan 20 jenderal lainnya. Pada saat yang sama, di luar gerbang kota, Ling Hu Yunfei, Sima Yongsheng, Su Gexiong dan jenderal lainnya memimpin 280 juta prajurit. Mereka terus menyerang formasi pertahanan kota. Yang terkuat di antara mereka, yaitu Ling Hu Yunfei, berada di ranah Kaisar Suci tingkat ke-12. Mereka hanya mematuhi perintah dan terus menyerang formasi pertahanan yang hebat. Di dalam hati mereka, ada 5 orang di ranah Kaisar. Setelah menghancurkan formasi pertahanan, mereka akan aman dan sehat, dan tidak perlu khawatir dihabisi oleh Tan Yun dan yang lainnya.
Oke guys, sorry banget kalau telat karena saudara Mimin tuh ada yang meninggal lagi ya. Ya maklum orang desa tuh pasti punya banyak saudara teman-teman. Dan kalau kita nggak lihat itu rasanya aneh ya. Masa saudara sendiri nggak kesana gitu, oke? Oh ya, ada Sawiria juga dari Anak Suci. Tambahin dong Min apa nih episodenya ya biar cepet tamat gitu. Sabar ya teman-teman. Bahkan yang Manua kemarin tuh yang request buat nambah tuh banyak ya. Jadi nanti gantian lah sama NTZZ ya.